Hi everyone. Today's lesson is about application letter. Pelajaran hari ini adalah tentang surat lamaran atau kita biasa bilang surat lamaran kerja. Karena surat lamaran banyak. Sekarang yang akan kita pelajari adalah surat lamaran kerja. Setiap kita pasti punya cita-cita. Jadi cita-cita kita apa? Yang pasti kalau misalnya kita bisa bilang, semua pasti bilang ingin sukses. Tapi sukses itu terlalu umum. Kita menginginkan pekerjaan yang baik misalnya, itu lebih spesifik. Atau lebih spesifik lagi, saya ingin kerja di PT apa tertentu. Misalnya kalau di daerah Sanggau, Kecamatan Tayan Hilir ada PT Aneka Tambang atau Antam, atau ICA, ICA, atau PT-PT lainnya, sehingga kita bisa masuk ke sana dengan kualifikasi tertentu. Kita harus banyak belajar. Salah satunya, kalau kita ingin memasuki sebuah perusahaan, kita harus belajar yaitu surat lamaran. Tentunya karena kita pelajaran bahasa Inggris di kali ini, yaitu lamaran dalam bahasa Inggris atau application letter. Apa sih itu application letter? Saya terjemahkan saja. Application letter adalah sebuah surat bisnis atau sebuah surat yang berfungsi untuk melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi. Jadi sudah jelas, surat ini ditujukan untuk melamar pekerjaan. Nah, untuk mengetahui apa saja sih struktur atau structure dari surat lamaran ini, saya berikan seperti ini. Ini adalah structure of application letter. Di sini sudah jelas. Yang paling atas ada applicant's address. Ini adalah alamat kita atau alamat si pengirim surat. Dan di bawah alamat kita atau alamat pengirim surat ada date alias tanggal. Nah, di situ formatnya bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, ini bebas, mau tanggal dulu, misalnya 24 November 2015. Boleh. Asalkan jangan tahun. Kalau misalnya ada format yang memang tahun duluan, tapi kita biasa dengan tanggal duluan, tidak masalah itu ya. Yang ketiga adalah employer's address. Ini adalah alamat yang kita tuju. Di situ contohnya adalah personal manager. Dari mana? Dari PT Mulia Jaya, Grand Tower, Jalan Merdeka nomor 6, Manado. Ini adalah alamat yang kita tuju ya. Terus ada salutation atau salam. Kita bilang dear sir atau madam ya. Ini kalau kita tidak tahu siapa pemiliknya ya. Tapi lebih bagus seperti ini. Yang berikutnya adalah opening paragraph atau paragraf pembuka. Nah, di sini dicontohkan, I wish to apply for the position of engineer advertised on your website. As requested, I enclose my resume and references. Di sini sebagai pembukaannya dia bilang, saya melamar posisi sebagai engineer ya, yang diiklankan dari website katanya. Jadi seperti permintaan, saya melampirkan resume atau kita bilang kurikulum vitae ya. Biasanya kita bilang kurikulum vitae atau riwayat hidup, biasanya seperti itu. Habis opening paragrafnya ada body of letter. Ini adalah batang atau tubuhnya dari surat ini. Ini berisi tentang apa? Berisi tentang jati diri kamu biasanya, tapi singkat saja karena nanti harus dilampirkan di dalam kurikulum vitae-nya atau resume-nya ya. Di sini I graduated from civil engineering at National University in 2014 dan sebagainya ya. Bisa dilihat, ini cuma contoh. Yang pasti ini memperkenalkan diri kamu.
Terus langsung di closing paragraph. Di closing paragraph atau paragraf penutup ada I would appreciate for an opportunity to have an interview. I can be reached at a bla 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 anytime. Itu adalah paragraf penutupnya. Saya sangat mengapresiasi untuk kesempatan untuk sebuah interview saya bisa dijangkau atau saya bisa dihubungi di 08 sekian ya. Tentunya nomor teleponnya adalah nomor telepon kamu ya, jangan nomor telepon orang. Jadi di situ ada thank you, your faithfully, itu udah closingnya, dan nama kamu di situ dicontohkan adalah Andi Herawan. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah yaitu enclosures atau lampiran. Tadi udah ada di awal, dia bilang saya melampirkan bla bla bla, tapi kalau kamu mau di akhir juga boleh. Ini adalah lampirannya ya. Lampiran biasanya kita berikan untuk pertimbangan pihak perusahaan. Kalimat ini biasanya kita tempatkan satu paragraf dengan kalimat penutup. Ini biasanya seperti itu ya. Bagaimana sih kalimatnya Pak? Nah ini contoh kalimatnya. Kalau misalnya tadi kita tidak tempatkan dia di awal ya. I enclose a resume atau resume with details of my personal particulars. I should be very grateful if you could grant me an interview so that I can explain my qualifications more fully. Oke. Baik, sampai di sini tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa membuatnya. Terima kasih.